Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu dalam presentasi saya yang kedua ini. Saya akan memberikan contoh tentang slide presentasi yang baik dan menarik, gitu ya. Karena sebagian besar kita masih sering terlihat memindahkan buku ke layar. Jadi teksnya kecil-kecil, banyak, dan warna-warninya kadang-kadang terlalu banyak, terlalu rame sehingga tidak fokus gitu ya. Oke. Baik Bapak Ibu, saya akan langsung saja di sini. Ini misalnya saja, ini Bapak Ibu ingin memberikan penjelasan gitu ya. Mengapa sih guru itu harus perlu untuk terus belajar begitu. Misalnya ini ada beberapa jawaban. Jawaban pertama misalnya saja, karena tingkat kompetisi dan persaingan antar lulusan yang semakin ketat. Jadi kalau gurunya tidak hebat, bagaimana anak-anak muridnya kan gitu kan? Nah, kasihan mereka nanti karena kita sedang mempersiapkan anak-anak yang akan hidup di luar zaman kita. Jadi guru harus canggih gitu. Oleh sebab itu harus tetap terus belajar dan belajar. Kemudian yang kedua, misalnya saja karena terjadi perubahan teknologi yang sangat cepat dalam dunia pendidikan yang mempengaruhi kinerja sekolah. Lalu yang ketiga, sekolah perlu menciptakan sinergi ya, agar seluruh stakeholder saling mendukung dan bekerja sama untuk menciptakan kinerja yang maksimal. Misalnya saja seperti ini. Ini lihat ini ya, dari segi tulisan juga sudah mudah dibaca. Ini minimal sudah 25 ya, font 25. Kemudian ini terang di atas gelap, jadi bisa dibaca. Apalagi yang atas ini font 50-an ya, sekitar itu. Sekarang ini akan kita coba, kita upayakan. Ini sudah bagus ya, sudah bagus. Tapi akan kita upayakan lebih bagus lagi. Bisa nggak ini kita olah yang lebih bagus? Nah, misalnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini cukup singkat ya, cukup ringkas begitu. Coba lihat, ini lebih menarik ya anak-anaknya. Mengapa guru perlu untuk terus belajar? Nah, pertama di sini kita beri gambar seperti ini. Ini menandakan adanya persaingan, adanya kompetisi ya antar siswa lulusan satu sekolah dengan sekolah yang lain. Cepat-cepatan, pintar-pintaran, hebat-hebatan begitu kan. Dan ini tentu pasti akan dipengaruhi oleh kualitas gurunya. Maka guru perlu belajar. Nah, ini contoh saja ya Bu ya. Kemudian yang kedua, ini gambar ini menunjukkan adanya sebuah perubahan ya. Nah, jadi di sini kita bisa jelaskan karena terjadi perubahan zaman, perubahan teknologi, perubahan cara mengajar, perubahan macam-macam perubahan. Nah, kalau gurunya nggak berubah, ya kasihan nanti ya anak-anaknya yang diajar. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian di sini yang berikutnya, di mana kita perlu bersinergi ya. Ini simbol dari sinergi itu seperti ini. Jadi kita nggak perlu banyak tulisan di sini, poin-poinnya saja. Tetapi guru yang banyak ngomong, guru yang banyak menjelaskan, sehingga anak lebih ingat dan lebih tertarik di situ. Ya, karena gambar itu lebih bermakna dari 1000 kata-kata dan akan lebih mudah diingat ini di otak anak-anak kita. Ya, kalau ini pelatihan untuk guru, lebih diingat oleh guru-guru kita. Oke. Contoh selanjutnya. Nah, ini penjelasannya Bapak Ibu ya. Jadi ini slide yang sebelum dirubah, ini setelah kita ubah. Jadi kalau yang di kiri ini menggunakan bullet ya, ini bentuk yang paling umum digunakan. Ini bentuk yang paling kanan ini adalah merupakan ini yang kanan ini ya. Yang kanan ini contoh slide yang kreatif gitu ya. Audiens lebih tertarik di sini. Oke. Untuk selanjutnya. Nah, misalnya saja ini ada contoh lain ya.
Ini sebelum kita rubah ini. Ini ada orang membuat slide seperti ini misalnya. Ada pertanyaan. Pernahkah Anda mengajukan pertanyaan, berapa banyak buku yang Anda sudah baca dalam setahun terakhir? Apakah satu buku, dua buku, atau tidak sama sekali? Ini sebenarnya sudah cukup bagus ya, sudah cukup bagus. Dari sisi tata letak, sisi besar kecil huruf, dari gelap terangnya, sehingga mudah dibaca. Tapi coba kalau kita bandingkan dengan yang berikut ini. Jadi ini saya coba rubah seperti ini. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Nah, dia ada muncul, berapa banyak buku yang Anda baca dalam 1 tahun terakhir? Ini sebenarnya sama aja dengan yang tadi, yang banyak tulisan itu. Ya, jadi ini lebih menekankan kepada banyaknya buku yang telah dibaca. Nah, baru kita bisa berkomentar. Oke, berapa Bapak Ibu? Kalau Anda berapa, Anda berapa, Anda berapa? Jadi bisa masing-masing bisa ditanyai gitu ya. Nah, jadi gurunya yang banyak ngomong atau instrukturnya yang banyak ngomong, bukan tulisan yang banyak di sini. Contoh lain lagi. Nah, ini kalau kita gabung coba lihat ya. Dan sesudah. Nah, jadi di sini yang sebelah kiri ini ya, yang sebelah kiri ini menggunakan gambar yang kuat dan teks yang mengandung pertanyaan. Sudah bagus ya. Tapi di sini setelah dirubah, kita lihat ya, namun slide ini dapat diperbaiki dengan hanya mengajukan pertanyaan yang lebih ringkas saja. Nah, dari presentasi ini sebelah kanan ini memperkuat pesan ya yang disampaikan oleh si pembicara. Oke, contoh berikutnya lagi. Misalnya ini Bapak Ibu mau menjelaskan tentang Indonesia. Ini bagus aja ya, tidak ada yang salah dengan ini. Nah, misalnya Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Betul. Terus dikasih dengan balet di sini, kotak-kotak di sini ya. Kemudian Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau, juga betul. Kemudian sebagian besar pulau tersebut tidak berpenghuni, betul. Misalnya Anda ingin menjelaskan tentang Indonesia seperti ini. Tadi saya katakan kalau gambar itu lebih bermakna daripada tulisan atau kata-kata. Maka ini kita bisa rubah dalam bentuk gambar. Jadi lebih menarik. Misalnya seperti ini. Nah, ini ada gambar kepulauan Indonesia. Ini Indonesia di bawahnya tertulis 13.000 pulau. Barulah sampai cerita yang panjang lebar bahwa ini anak-anak ya, di sebagian pulau ini ada yang masih kosong. Jadi kita punya ribuan pulau. Yang besar kita lihat di sini ada Sumatera, ada Kalimantan, ada Jawa, Sulawesi dan Irian. Dan yang kecil-kecil ini banyak sekali. Nah, terus sebagian besar ternyata masih belum ada penghuninya. Sama saja kan? Nah, tapi ini lebih menarik begitu, ya. Jadi kalau kita gabungkan seperti ini. Jadi slide yang sebelah kiri ini bercerita tentang kepulauan Indonesia. Jadi memaparkan berapa data-data berapa banyak pulau, apakah pulau itu ada penghuninya atau tidak, dan seterusnya seperti tadi. Nah, jadi di sini yang ini juga sama, tapi di sebelah kanan ini lebih presentasinya ini lebih komunikatif ya, karena ada visualnya gitu. Oke, yang berikutnya lagi contoh lain. Nah, ini misalnya. Ini biasanya kalau di PowerPoint kan kita misalnya nih, apa sih atau berapa manfaat membaca cepat. Wah, misalnya yang ini biasanya belum muncul dulu ya kan. Yang ini dulu menjadikan Anda pembaca cerdas, muncul satu. Kemudian yang kedua muncul lagi pemahaman yang lebih tinggi, terus membantu membuat keputusan dan seterusnya begitu. Ini sudah bagus, ini sudah baik. Ya, sudah terbaca dengan bagus. Tapi bisa dibuat lebih menarik lagi. Nah, jadi memang perlu kreativitas. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu.
Coba lihat ya, membaca cepat. Nah, baru apa sih manfaat membaca cepat? Nah, yang pertama, ini akan membuat si pembaca lebih cerdas. Ini kan lebih menarik begini ya. Kemudian selain itu apa? Oh, jadi pemahaman pembaca lebih tinggi. Kemudian berikutnya, wah, jadi membantu pembaca itu untuk membuat keputusan-keputusan. Lalu apalagi akan menjadi pribadi unggul. Jadi lebih menarik begitu ya, lebih menarik di sini. Nah, jadi juga warna-warni sama, isinya sama, hanya penyajiannya yang berbeda. Oke. Nah, jadi kalau kita bandingkan seperti ini. Ini sebelumnya ya, slide sebelah kiri ini menggunakan kotak-kotak warna-warni berisi penjelasan apa manfaat dan keterampilan membaca cepat. Tapi yang di sini juga sama, hanya lebih menarik ya. Jadi membaca cepat dengan seperti mind map ya. Kita pernah ingat ya mind map, jadi gayanya seperti mind map gitu. Nah, satu lagi Bapak Ibu. Nah, misalnya begini. Ini adalah gambar Albert Einstein ya. Terus Albert Einstein di sini ada kata-kata atau kalimat yang dia sampaikan. The important thing is not to stop questioning. Jadi ini bagus, ini Bapak Ibu tinggal menjelaskan apa sih maknanya ini, apa yang dimaksud oleh Albert Einstein ini gitu. Tapi ini kita coba kita rubah agar lebih fokus dan lebih menarik. Coba sekarang bandingkan dengan ini. Nah, ya, gambarnya lebih menarik. Jadi tidak kotak-kotak kayak tadi ya. Tidak seperti yang sebelumnya. Kayak ini tadi ya, sebelumnya tadi. Tapi langsung di sini, the important thing is not to stop questioning by Albert Einstein. Sama. Nah, oke. Nah, sekarang selanjutnya. Nah, jadi ini sebelum ya. Di slide kiri sudah cukup bagus, menampilkan kutipan ucapan seorang tokoh. Slide seperti ini cocok untuk membuka atau menutup sebuah presentasi ya. Tapi yang sebelah kanan ini terlihat lebih baik dan lebih tegas gitu ya, karena memperbesar gambar dan juga karena ruang kosong ini gambarnya lebih besar, lebih menarik ya. Ya memang harus diedit, Bapak Ibu harus punya kemampuan mengedit foto ya, edit gambar begitu. Kalau enggak punya kemampuan mengedit gambar ya memang susah menampilkan hal semacam ini. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui bahwa presentasi ini saya record dengan menggunakan PowerPoint ya. Jadi selama ini banyak guru-guru ya, banyak kita atau mahasiswa atau siapa itu yang belum tahu kalau ternyata PowerPoint ini bisa digunakan untuk membuat media pembelajaran dalam bentuk video yang direcord dengan menggunakan PowerPoint. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya dan kita akan lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya dengan informasi-informasi lain atau Bapak Ibu bisa manfaatkan ini ya, jadikan contoh kalau Bapak Ibu mengajar atau apa menjadi instruktur gitu, bisa di-download, silakan nanti dibagikan pada mereka sehingga mereka juga paham ketika dia membuat presentasi akan menjadi sangat menarik. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.